Dia yang mengasihi kita dan bebas dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan menjadikan satu kerajaan Kohenim atau kerajaan raja dan imam ya, kalau kita melihat pada surat Petrus 1 ayat 2 hingga 9. Elohim yang adalah Bapaknya, bagi dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Bahkan mereka juga akan menikam dia, dan semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ayatnya ke-8 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku adalah Alef dan Taf, Dafar Adonai Elohim, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, El Shaddai yang Maha Kuasa itu. Aku Yohanan, saudaramu dan sekutu dalam penderitaan dan di dalam ketabahan yang ada di dalam Yesua, berada di pulau yang disebut Patmos karena Dafar Elohim, karena kesaksian Yesua Hamasya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini kita mau tentang apa yang terjadi hari-hari ini ya. Yaitu memang ini adalah ujung daripada akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menarik begini, yang menarik dari Alkitab versi The Message ya, tadi di Wahyu pertama ayat pertama dikatakan begini, The Master declares, Adonai Tuanku, I'm Aleph Tef Edusi, yang awal dan yang akhir. I'm the God who is, the God who was, and the God about to arrive. I am the sovereign strong. Ini begini, Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita itu tidak pernah menyadari bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sama dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya seharusnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan gonjang-ganjing akhir zaman. Dan akan ada perang nuklir, akan ada kelaparan dan banyak hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita boleh jujur, seringkali kadang anak-anak Tuhan, orang percaya itu tidak realistis menghadapi hidup. Sementara ilmuwan di luar sana sudah melihat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, menyusahkan mayoritas dari penduduk bumi. Bahkan saya pernah bertanya kepada Ruach HaKodesh, dan Roh Hikmat itu mengajarkan kepada saya, yakni bahwa sesungguhnya yang diinginkan Samael atau iblis itu adalah bukan sepertiga, tetapi setengah ya. Jadi di dalam sidang ilahi itu, ketika dia meminta izin kepada Bapa untuk melenyapkan manusia itu setengah, tetapi yang diberi izin adalah sepertiga. Makanya dikatakan kalau kita nanti belajar lebih lanjut di kitab Wahyu, bahwa ekor naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang ya, bahwa bahkan mau makin lebih banyak gitu yang ingin mereka bawa terhilang. Tapi kuncinya adalah selain kita belajar realistis bahwa memang dunia nggak akan semakin baik, kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita di sini cuma sementara. Seperti kita, berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan itu akhirnya terlalu mencintai dunia ini. Tidak rela kehilangan, jangankan nyawa, tidak rela kehilangan harta, tidak rela kehilangan kenikmatan dunia, tidak rela kehilangan cintanya akan dunia ini. Padahal jelas dikatakan di 1 Yohanes 2, percintaan dengan ini permusuhan dengan Elohim. Dikejar adalah keserupaan dengan Masya kita, Yeshua Hamasya, Yesus Kristus, keserupaan dengan dia, bukan keserupaan dengan dunia ini. Yang lain-lain itu cuma bonus. Seharusnya asal ada makanan, pakaian, cukuplah, seperti yang dikatakan oleh Rabi Shaul ya, atau Rasul Paulus atau Santo Paulus. Jadi banyak itu sudah konsep ini, paradigma itu salah. Sehingga apa yang diperlukan? Detoksifikasi daripada pikiran ini dengan Dafar Elohim, dengan firman yang hidup. Biar firman itu mengubah kita, firman itu menempa, menyucikan, memurnikan kita. Ayo kita menyadari bahwa Tuhan itu pegang kendali, Tuhan yang pegang segala sesuatu. Keadaan mungkin boleh semakin bertambah buruk, tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Elohim itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia.
Dahsyatnya kalau kita memahami perspektif Ibrani, kita akan tahu bahwa bapak itu tidak bisa pernah membuang miliknya, tetapi itu bisa menolak bapaknya, bisa seperti anak yang hilang, anak bungsu keluar dari rumah bapak, tapi bapak tidak pernah bisa membuang. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, percayalah bahwa kasih karunia-Nya sempurna. Percayalah bahwa bapak ini pegang kontrol atas hidup kita. Apapun yang terjadi, seperti Job atau Nabi Ayub ya bahasa Indonesia, atau Yahya, itu tidak diizinkan lepas dari kendalinya bapak. Kita itu di dalam kendalinya, di dalam kasih karunia. Jadi belajarlah menikmati, belajarlah bersyukur, belajarlah tetap percaya apapun yang terjadi. Dialah Al-Taf, dialah awal dan akhir, dia yang memegang semuanya. Dia melampaui waktu, melampaui timeline kita, melampaui yang terjadi, dan dia tidak mungkin meninggalkan kita. Yang jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach Elohim. Nah, saya kembali lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Yang menarik begini, siapa sih makhluk apa yang sebesar apa tangannya itu bisa memegang 7 bintang? Itu Tuhan kita loh. Ini pengertiannya dahsyat banget. Ya begini nih, dikatakan begini. Oke, saya mulai dulu ya. Saya mulai dulu dari ayat yang ke-13 ya, hingga nanti ayat yang 20 ini dalam perspektif Ibrani. Dan di tengah-tengah menorah itu ada seorang seperti putra manusia berpakaian efod dan dadanya dililit dengan sabuk emas. Rambut di kepalanya putih, pendek, tebal, dan berombak seperti salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya dalam bentuk tembaga dari Lebanon yang dibakar dalam tungku, dan suaranya bagaikan suara air bah. Harus dimengerti, ini adalah penglihatan di alam roh. Dan di tangan kanannya Yeshua memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, dan penampilannya bagaikan matahari yang sedang memamerkan kekuasaannya. Ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Yeshua meletakkan tangan kanannya seraya berkata, "Jangan takut, akulah Aleph-Tef, akulah awal dan yang akhir. Dan bahkan dia yang hidup dan yang pernah mati. Lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Amin. Engkau memiliki kunci kematian dan Sheol. Sheol itu dunia orang mati." Jumat. Jadi 7 Bapak Ibu Saudara. Hari Raya Kudus dari semula 7 ya. Mulai dari apa? Mulai dari Pesak ya, Paskah. Kemudian pencurahan Roh Kudus, atau itu hari raya ini ya, Syafuot ya, Syafuot. Kemudian ada hari raya Sukot, Rosh Hashanah. Kemudian ada ini ya, hari raya Light atau Hanukkah. Dan jadi ini dari perspektif Ibrani, tetapi sesungguhnya ini menunjukkan bahwa apa yang akan datang. Kenapa 7? Ya karena pada hari yang ke-7 Yahweh atau Elohim, maksudnya Yeshua sebelum jadi manusia, itu menciptakan bumi itu dalam 7 hari. Dan hari ke-7 itu masuk rest, perhentian. Ini juga sama di dalam kita sekarang. Pada yang ke-7, sabatikal yang ke-7 itu masuk apa? Masuk masa perhentian, masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau kita menghitung mulai dari katakan Yeshua itu 1 Anno Domini, atau ya lahir pas abad pertama ya, maka kedatangannya adalah pas pada 2030. Tapi kalau misalnya kita menghitungnya katakan Yeshua tidak tepat pada 1 atau lebih ini ya, misalnya abad ketiga setelah Masehi, berarti ya 2033. Jadi kalau bicara rapturnya kapan? Ya rapture sebelum 7 tahun masa aniaya. Kembali angka 7 ya. 7 tahun masa aniaya berarti kapan? Ya sekitar 2023, atau kalau molor ya 2026. Loh, terus itu dari mana Pak hitungannya? Kenapa kok 2000 tahun setelah kedatangan? Ya karena sebenarnya daripada Yeshua sampai Adam itu ada yang menghitung itu 6000 tahun atau 6 abad. Nah, menuju ke kita 2 abad lagi sebelum, artinya gini, 1000 sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi sesungguhnya firman itu tepat dan tidak pernah salah. Dan ini hanya dapat kita mengerti kalau kita mengerti Tanak ya. Tanak itu Torah, Ketuvim, Neviim, kemudian ya PL, PP, Kitab Apokrifa. Itu semua dalam satu perspektif. Itu kita akan tahu jelas dan kita tidak akan bingung lah. Terus mungkin ada yang mengatakan ayat andalannya ini. Ya, tetapi hanya anak manusia yang tahu ya kan, tidak ada seorang pun tahu. Tapi Bapak tahu. Nah masalahnya kalau Bapak tahu, sahabat-sahabatnya juga tahu.
Nah, mempelai perempuan harusnya selalu siap sedia. Yang tadi saya katakan, bersyukur itu kuncinya. Kalau kita saja nggak pernah bersyukur, hidup kita di bumi aja ngenes, tidak mengalami surga di bumi, gimana kita bisa mengalami kerajaan surga? Itu tidak mungkin. Karena mengapa hanya Bapak yang tahu? Karena kalau Anda mengerti perspektif Ibrani, pernikahan Ibrani, itu jadi begini, masa penantian itu setelah pertunangan ya, maksudnya kita dipertunangkan dengan Yesua sang mempelai itu kapan? Ya dipertunangkan tuh pada saat meminum cawan perjanjian darah ya. Kita kan tiap merayakan perjamuan kudus itu kan merayakan perjanjian tuh 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu kita sudah tebus. Artinya kita ini sudah di DP, kita ini menjadi mempelainya, calon mempelainya, menjadi tunangan, kita bertunangan. Nah, sementara tunangan terjadi, makanya yuk buka bersama dengan saya ya di Yohanan pasal yang 14 ya. Jadi sang calon mempelai itu mempersiapkan rumah bagi pengantinnya. Itu ada dalam budaya Galilea, budaya tempat asal Yesua. Jangan biarkan hatimu gelisah, percayalah pada ilmu, percayalah padaku. Ada banyak ruangan dalam rumah Bapakku. Jika tidak, aku akan mengatakannya kepadamu. Ini pasal 14 ya. Karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu bersamaku, sehingga di mana aku berada, kamu juga berada. Jadi ini yang banyak anak Tuhan tidak mengerti, bahwa sesungguhnya ini masa persiapan penantian. Pernikahan bisa jadi sewaktu-waktu. Ketika apa? Ketika bapaknya dari sang mempelai itu mengatakan, yuk siap, kita jemput mempelai wanita. Bisa tengah malam mungkin, bisa subuh, bisa siang, bisa sore. Ingat ya, kalau di dalam perspektif Ibrani, hari itu dimulai setelah pukul 6 petang. Jangan dengan kita gunakan persepsi Yunani atau Roma atau persepsi dunia yang hari dimulai dari pukul 00. Enggak, terbalik. Di Ibrani enggak begitu. Makanya Sabat itu dirayakan mulai dari Jumat malam pukul 6 ya hingga Sabtu itu Sabat. Jadi ya banyak dari kita sudah tidak mengerti. Mengapa? Karena ya persepsi kita terdistorsi. Kita mengerti firman, kita mengerti Yesus itu dari pandangan orang barat, ajaran Calvin, Luther, dengan ajaran-ajaran barat, apalagi dengan perspektif pelajaran Amerika. Tapi kita harus kembali ke akan Yesus itu orang Ibrani. Maka kalau kita mengerti dari perspektif Ibrani, kita juga akan menata apa? Hidup kita tuh semuanya teratur. Anda mau menikah, Anda masih single, apa yang bisa dilakukan? Ya bangunlah nilai, bangunlah value, jadilah serupa Kristus. Persiapkan dirimu, lakukan karirmu dengan baik, lakukan usahamu dengan baik, minta Ruach HaKodes terus memurnikan, menuntun untuk membuang karakter-karakter yang tidak berkenan, semua sampah-sampah, luka batin, masa lalu, dosa, semua disingkirkan, disucikan, hanya ingin menyenangkan Tuhan. Nanti tiba waktunya akan ketemu jodoh, tetapi dengan catatan. Ya dikatakan kan tadi, mempersiapkan rumah. Ya Anda punya tempat tinggal. Kalau belum bisa maksudnya bangun rumah atau ngontrak KPR sebelum kos, tapi Anda mandiri, Anda self support, Anda tidak lagi istilahnya menggantungkan diri pada keluarga besar atau pada orang tua. Yang banyak orang tidak tahu adalah pelajaran yang luar biasa. Demikian juga yang mau menikah mempersiapkan diri untuk punya karakter Kristus, mengetahui bahwa pernikahan itu adalah proses seumur hidup, pikul salib sangkal diri, bukan senang-senang, bukan take and give, tetapi adalah justru memberi, mengasihi. Pria mengasihi istrinya, istri tunduk taat pada suami, ya leher, istri itu leher. Nah kalau lehernya gini kan orang stroke, patah, nggak bisa, jadi saling support. Jadi di dalam segitiga ini Bapak Elohim maksudnya ya, Elohim Bapa Putra Roh Kudus, ini suami, ini istri, anak-anak tengah. Artinya apa? Menaungi. Jadi suami istri itu saling support, sepadan di hadapan Tuhan, saling support. Istri itu penolong, artinya penolong itu yang ditolong lebih lemah daripada yang menolong. Jadi supportlah suamimu ibu-ibu, bukan rongrong suamimu. Anda penolong, bukan perongrong. Jadi ya hal-hal sederhana begini yang anak-anak Tuhan sering kali lupa. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang akhirnya curhat pada saya, ya kita malas Pak terima orang percaya atau orang Kristen, malas soal nanti izin pelayanan, izin ini, izin itu. Itu bukan begitu cara mempersiapkan kedatangan Yesus kedua kali. Justru kita harus bekerja begini. Saya selalu mengajarkan begini, hidupilah hari ini seperti Anda merasa hari ini adalah hari terakhir dari kehidupanmu. So do your best, nikmati hidup ini,
syukur, kasihi dirimu, kasihi sesama, kasihi Tuhan. Jadi kapanpun kedatangannya Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu resah, tidak perlu gentar. Tapi yang ada Anda justru hidup jadi berkat. Nah, kenapa banyak orang nggak bisa? Ya karena tatanannya salah, tidak mengerti tatanan. Bahkan lebih daripada itu, pelayanan buat pelarian, gereja buat pelarian. Ini banyak di mana-mana. Apapun agamanya ya, kegiatan kerohanian itu pelarian karena Anda merasa kalah pada dunia ini. Pada salah besar. Kalau tadi kita sudah pernah sempat singgung tentang kerajaan Kohenim, raja dan imam. Artinya apa? Justru kita survive, kita berjaya di dalam kehidupan ini seperti orang-orang Yahudi yang menguasai ekonomi, politik dan segala itu. Janji Bapak kepada Abraham, kepada Yitzhak, kepada Israel digenapi ya. Karena apa? Mereka melakukan bagiannya. Nubuat itu akan terjadi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau kerja sama, firman tetap jadi, tapi bukan lewat kita. Anda di skip. Tuhan akan pakai yang lain yang mau. Contoh, Shaul dan David, Raja Daud. Jadi kita harus kerja sama dengan Tuhan. So, saya tutup dengan ini. Hiduplah yang balance. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Biarlah Elohim melakukan apa yang menjadi bagiannya. Biarlah kita melakukan bagian kita. Suami-suami, kasihlah istrimu. Istri-istri, hormatilah suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Anda yang karyawan, kerjalah maksimal di dalam karirmu, jadi berkat di sana. Jangan bolosan. Lakukan pekerjaanmu sebagai ibadahmu. Engkau yang pengusaha, perlakukan karyawanmu seperti gembalaanmu. Dialah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah berkat di sana. Para engkau pejabat publik, jangan korupsi. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Do your best. Seperti Nabi Daniel, ya, seperti Nehemia yang adalah pelayan raja-raja. Maka saya percaya di bumi seperti surga Anda sudah mengalami sekarang. Kapanpun Anda dipanggil pulang, kapanpun Anda di rapture atau yaitu pernikahan Anda sudah siap gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Maka saya tutup dengan mengucap syukurlah selalu, lakukan bagianmu, biarlah do your best, let God do the rest.